lagi dengan Bu Mardia. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian hambatan. Perlu kalian ketahui dari video telah dijelaskan bahwa rangkaian hambatan ada dua macam, secara seri dan paralel. Di sini soalnya merupakan perpaduan dari dua rangkaian itu, seri dan paralel. Pada soal nomor 1, ini ada 5 hambatan, 5 resistor R1, R2, R3, R4, dan R5. Di mana kedudukannya seperti pada gambar ini. Di sini kita analisis dulu untuk R1, R2, dan R3. Ini rangkaiannya adalah paralel. Nah, kemudian kita cari hambatan pengganti dari paralel. Kita buat aja R penggantinya sama dengan RT1, R total 1 ya. Dengan kita hitung 1/R1 ditambah dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Kita masukkan. Di sini R1-nya 8 ohm, R2-nya 16 ohm, dan R3-nya 16 ohm. Kita samakan penyebutnya. Kita buat 16 sehingga nanti 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4/16. Karena ini masih seper, kita balik sehingga hambatan total pada rangkaian 1 sama dengan 16 dibagi 4 menjadi 4 ohm. Jadi ini nanti R totalnya untuk 3 resistor ini 4 ohm. Kita sederhanakan rangkaian ini. Kedudukan RT1 itu di sini, kemudian di sini masih ada R4 dan ini masih ada R5. RT1 dan R4 di sini rangkaiannya adalah seri. Maka kita hitung hambatannya secara seri. Kita misalkan RT2. RT2 berasal dari RT1 ditambah dengan RT4. Karena seri kita jumlahkan langsung. RT1 sama dengan 4 ohm, R4 ada 8 ohm, sehingga semuanya menjadi 12 ohm. Dari sini kita sederhanakan lagi rangkaiannya, karena sudah didapatkan RT2. Nah, yang di sini adalah RT2 dan di sini adalah R5. Nah, ada arus masuk sebesar 4 ampere. Yang ditanyakan adalah besarnya tegangan A dan B. Jadi di sini berapa VAB? Kalau tadi kita mengerjakannya dari atas ke bawah untuk mendapatkan harga hambatan total, maka kita sekarang melihatnya dari bawah. Jadi bekerja secara mundur. Kita lihat rangkaian yang terakhir. Di sini arus yang masuk 4 ampere. Sehingga nanti berdasarkan hukum 1 Kirchhoff ini nanti akan terbagi. Ini I1 dan I2. Sehingga kita dapatkan arus total yang masuk sama dengan I1 ditambah dengan I2. Nah, berdasarkan sifat pembagian arus ya, maka kita nanti akan dapatkan dari sini bahwa perbandingan antara I1 dengan I2 itu sama dengan 1/, dari RT2 dibanding dengan 1/R5. Jadi perbandingan ini dengan ini. I1 dibanding dengan I2 sama dengan perbandingan 1/RT2 dibanding 1/5. Nah, ini kita masukkan. Tadi RT5-nya sudah ketemu 12 ohm. Kita masukkan. Kemudian R5-nya ada di soal sama 12 ohm. Jadi di sini perbandingannya 1 dibanding 1. Ini kan jumlahnya 2. Sehingga kita dapatkan nanti harga arus I1, karena di sini adalah AB, jadi kita ingin mengetahui dulu arus yang masuk di sini. Ini adalah I1. Berapa arus yang masuk ke sini? Kita hitung I1. I1 sama dengan
setengah. Setengah dari mana? Dari tadi. Ini kan I1 dibanding dengan I2. Nah, jumlahnya 2. Jadi 1/2. Dikalikan dengan jumlah seluruh arus yang masuk pada rangkaian 4. Sehingga hasilnya I1 sama dengan 2 ampere. Dari sini maka nanti kita dapatkan VAB sama dengan I1 dikalikan dengan RT1. Tegangan AB, jumlah arusnya masuk sini. I1 kan masuk sini terus keluar. Hambatannya mana? Ini R123. R123 tadi mana? 4 ohm. Jadi nanti kita masukkan 2 dikalikan 4 sama dengan 8 volt. Nah, untuk menguji kalian kamu mengerjakan soal ini, coba kalian kerjakan untuk tugas soal nomor 1. Di sini juga sudah ada rangkaian. Rangkaian ini ada 4 resistor. Seperti tadi, kalian analisa dulu. R2, R3, dan R4 ini kedudukannya adalah paralel. Kalian selesaikan dulu untuk mendapatkan hambatan secara paralel. Setelah itu kalian gambarkan dulu rangkaian yang sudah terjadi, ya. Rangkaian R1 dengan ini tadi hasilnya. Setelah itu kalian kerjakan secara seri dan ikuti permintaan di soal. Permintaan di soal di sini tentukan. Nah, ini sudah ada hambatan, mestinya ini arus. Nah, kalian ganti ya. Tentukan arus dan tegangan pada R2, R3, dan R4. Jadi nanti pada soal tugas nomor 1 kalian cari I2, I3, dan I4 ini berapa. Setelah itu tegangannya V2, V3, V4 juga berapa. Selamat mencoba. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini ada 6 hambatan, ya. Kalian disuruh menghitung beda potensial pada hambatan 6 ohm. Kita lihat yang 6 ohm itu ada di sini. Ini kita disuruh mencari berapa V-nya. Seperti tadi, kita cari hambatan penggantinya dulu. Jadi kita analisa dulu dari rangkaian ini. Pada rangkaian ini ada 6 hambatan dengan tegangan sumber 24 volt. Nah, dari sini kita analisa untuk hambatan ini. Ini posisinya adalah seri. Sini kita hitung seri dulu. Kita misalkan seperti tadi hambatan total 1. Penjumlahan kalau seri kan dijumlahkan. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 6. Hasilnya 12 ohm. Nah, dari sini kita buat rangkaian yang sederhana setelah diketahui hambatan total satunya. Ini 15 ohm, yang di sini 3 ohm, ini 12 ohm, ini yang RT1. Nah, 12 ohm dengan RT1 ini posisinya paralel. Kita hitung paralel. Kita misalkan RT2 1/12 ditambah 1/RT1. 12 ditambah dengan 12. Kita dapatkan 2/12. Nah, karena ini paralel masih terbalik, kita balik lagi. 12/2 6 ohm. Nah, dari rangkaian ini kita sederhanakan lagi karena sudah kita dapatkan RT2. Kita sederhanakan. Ini tadi 15 ohm, RT2 3 ohm. Nah, ini susunannya adalah seri. Nah, pada seri maka R totalnya kita jumlahkan 15 ditambah 6 ditambah dengan 3.
Hasilnya 24 ohm. Nah, di sini ada 3 jenis rangkaian. Dari yang pertama tadi dari soal nomor 1. Kemudian setelah kita dapatkan RT1, kita sederhanakan dapat rangkaian yang kedua. Setelah dapat RT2, akan kita dapatkan rangkaian yang ketiga. Nah, untuk mendapatkan R total, cara pengerjaannya dari awal turun ke bawah. Nah, kalau sekarang kita mencari berapa V pada 6 ohm, kita mengerjakannya dari bawah menuju ke atas. Pada rangkaian terakhir, ya, kedudukannya 15 ohm, RT2 dan 3 ohm. Ini adalah seri. Nah, sifat dari rangkaian seri, arus yang mengalir dalam seluruh rangkaian dan pada setiap resistor itu sama. Tadi kan kita dapatkan di sini dari soal 14 volt. Maka nanti dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Arus yang mengalir lewat ke 15 ohm, RT2 dan 3 ohm. Itu besarnya sama. Berapa arus itu? Nah, sekarang kita coba untuk menghitungnya. Arus yang masuk ke dalam rangkaian, ya, itu sama dengan V total dengan R total. V totalnya 24 dengan R totalnya 24. Jadi arus keseluruhan yang masuk ke dalam rangkaian itu adalah 1 ampere. Nah, jadi yang lewat ke 5 ohm dan RT2 sampai RT3 itu sama 1 ampere. Kedudukan 6 ohm, ya, kedudukan 6 ohm itu ada di sini. Nah, berarti ada di dalamnya RT2. Nah, sehingga nanti kita dapatkan harga I total ini itu sama dengan harga I pada RT2. Nah, setelah itu kita cari harga V-nya. V pada RT2. V pada RT2 kita dapatkan I RT2 dikali dengan RT2. I-nya tadi kita dapatkan 1. Kemudian RT2-nya kita dapatkan 6. Sehingga tegang pada RT2 adalah 6 volt. Ini. Jadi nanti di sini mengalir tegangan sebesar 6 volt. Ya. Kemudian kita kembali lagi ke atas. Seperti tadi Ibu sampaikan, cara pengerjaan ini kalau mencari hambatan itu dari atas ke bawah. Tapi kalau ingin mendapatkan arus dan tegangan pada rangkaian yang ada di dalam, maka kita mengerjakannya dari bawah ke atas. Pada posisi RT2 sudah diketahui semua. Nah, kemudian 6 volt itu pada kedudukan RT1. Nah, ini kan kita kembali ke atas lagi ya. RT2 itu berasal dari 2 ohm dan RT1. 6 ohm ada di dalam RT1. Nah, kita cari berapa tegangan pada RT1. Jadi untuk rangkaian ini tadi saya ulangi ya. Karena seri maka I-nya sama. Jadi dari sini tadi karena seri I-nya sama. Setelah itu kita cari, karena I-nya sudah ketemu, kita cari V-nya. Nah, sudah ketemu V-nya. Lalu kita naik ke atas tadi. Nah, RT2 itu berasal dari 2 ohm dan RT1 yang secara paralel. Ya. Secara paralel, kalau paralel yang sama itu adalah V-nya. Sehingga RT2 sudah ketemu karena di sini kan paralel. Jadi nanti V dari RT2 itu sama dengan V pada 12 ohm dan sama pada V RT1. Kenapa? Karena paralel. Ini. Nah, V RT1 sudah ketemu sebesar 6 volt. Tadi ya. Setelah itu kita cari lagi. RT1 itu berasal dari ini. Nah, berasal dari seri antara 4 ohm, 2 ohm dan 6 ohm. Nah, kalau seri apa yang sama? Arusnya. Maka kita cari I dari RT1.
dari V, RT1 dan RT1. V-nya sudah 6. Kemudian RT1-nya tadi ketemu 12 dari awal ya. Maka IRT1 6 dibagi 12 0,5 ampere. Nah, kita sudah tahu arus yang mengalir pada RT1. Nah, arus yang mengalir pada RT1 ini itu sama dengan arus yang mengalir pada 4, 2 dan 6 ohm. Sehingga kita dapatkan V di sini ya. V-nya V sama dengan I dikali R. 0,5 dikali 6 sama dengan 3 volt. Tidak terlalu sulit bukan? Nah, sekarang tugas kalian pada tugas 2, perhatikan rangkaian ini. Ini ada banyak sekali hambatan atau resistor, ada 10. Tapi di sini kalian hanya disuruh mencari hanya satu. Tentukan ya arus pada 6 ohm. Kita lihat arus pada 6 ohm itu ini. Nah, ini kalian disuruh mencari berapa arusnya. Dengan VAB, jadi antara A sama B, di sini adalah 3 volt. Silakan kalian kerjakan.